Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi untuk utang jangka panjang. Buku yang kita pergunakan adalah buku KISO yang berjudul Intermediate Accounting IFRS Edition volume ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ulas untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita mampu mendeskripsikan nature of account dari utang obligasi, dan mampu untuk menjelaskan hal terkait dengan perlakuan akuntansi utang obligasi. Yang perlu kalian ketahui dari obligasi adalah obligasi yaitu utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, di mana nantinya perusahaan sebagai penerbit atau entitas penerbit itu memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah membayar bunga sesuai dengan periode tertentu. Biasanya per tahun, bisa 1 tahun sekali, bisa 1 tahun 2 kali per semester, bisa 1 tahun 3 kali, atau bahkan setiap bulan. Tetapi kita lihat bahwa interest itu atau bunga dibayar secara periodik. Dan yang kedua adalah pembayaran untuk pokok obligasinya, untuk prinsipal obligasi di mana akan dibayarkan oleh penerbit di akhir jatuh tempo. Normalnya seperti itu. Jadi ada dua cash outflow, yang pertama terkait dengan bunga, dan yang kedua terkait dengan pokok obligasi. Untuk bunga obligasi itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah kupon, stated kupon atau nominal rate. Ini sama ya, bisa kita bilang kupon rate, yaitu interest rate yang dicantumkan di obligasi. Gitu. Biasanya interest rate ini adalah 1 tahun, interest per tahun yang dituliskan di obligasi. Kemudian ada interest lainnya, yaitu market rate atau effective yield. Ini adalah tingkat bunga atau tingkat ekspektasi yang diinginkan oleh investor. Ini merupakan hal yang penting untuk kalian ketahui, yaitu ada dua perhitungan. Yang pertama adalah terkait dengan bunga yang dibayarkan, dan yang kedua adalah terkait dengan beban bunga yang harus dicatat. Perhatikan ada dua hal yang berbeda, kas yang dibayarkan atas bunga dan interest expense yang dicatat. Yang pertama, kas yang dibayarkan atas bunga itu dapatnya dari stated rate dikalikan dengan face value. Di mana tadi stated rate adalah bunga yang tercatat di obligasi, sementara face value adalah nilai prinsipal, nilai pokok utang yang tercatat di obligasinya. Nilai obligasi jatuh tempo atau angka jatuh tempo di mana perusahaan penerbit harus membayar kepada pembeli obligasi. Itu disebut dengan face value. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghitung bunga yang sebenarnya kita record sebagai interest expense. Caranya adalah kita kalikan antara market rate tadi atau kita sebut dengan yield, market rate dikalikan dengan carrying value of the bond. Tadi kita sudah ketahui bahwa ada dua interest, yang pertama adalah stated rate atau kupon rate, dan yang kedua adalah market rate atau yield. Kita asumsikan misalkan stated rate-nya 8%. Stated rate 8%, kemudian kita terbitkan obligasi di mana ternyata market interest-nya adalah 6%. Berarti obligasinya kita jual atau kita terbitkan di titik premium. Akan tetapi, jika kita menerbitkan obligasi dengan kupon rate 8%, di mana market rate-nya juga 8%, berarti di sini adalah kita jual pada par value. Gitu.
Sementara jika kupon rate-nya atau stated rate-nya 8%, market interest-nya adalah 10%, maka kita sebagai penerbit obligasi menjual obligasi kita pada titik diskon. Nanti kita akan pelajari bagaimana perlakuan akuntansi jika kita terbitkan di titik premium, di titik par value, dan di titik diskon. Contoh yang pertama, ada satu perusahaan yaitu Santos mengissue bond dengan face value $100.000. Kemudian $100.000 ini diterbitkan pada 1 Januari 2019 dengan memiliki due date atau nilai jatuh tempo 5 tahun dengan interest kupon dan interest marketnya sama-sama 9%. Bunga dibayarkan per tahun. Maka pada saat penerbitan, perlakuan akuntansinya adalah utang obligasi atau bonds payable saat penerbitan harus diakui sesuai nilai wajar pada saat penerbitan. Jika kita disajikan informasi seperti ini, maka untuk menghitung nilai wajar obligasi pada saat penerbitan adalah kita harus mempresent value-kan. Di sini kita lihat ada dua komponen yang harus kita present value-kan. Yang pertama adalah terkait prinsipalnya, dan yang kedua adalah yang terkait interest-nya. Kita lihat prinsipal hanya muncul pada akhir tahun kelima. Satu kali saja, satu kali pembayaran. Artinya nanti kita harus mempresent value-kan menggunakan faktor single sum. Oke, kalau kita lihat ini interest-nya dibayarkan tiap tahunnya. Tiap tahunnya, di mana pada saat penerbitan kita lihat di sini di titik 0, tetapi pada saat pembayaran bunga pertama ada di titik 1. Artinya kita terbitkan sekarang, kemudian nantinya periode selanjutnya kita harus membayar bunga. Berarti kalau skemanya seperti itu, kita mempresent value-kan interest-nya dengan menggunakan faktor present value ordinary annuity. Seperti itu. 100.000 ini merupakan face value-nya, nilai yang tertera di obligasinya. Jatuh temponya sebesar $100.000. Sementara pembayaran bunganya 9.000 tiap tahunnya, tadi kita dapat dari stated rate dikalikan dengan face value. 9% dikalikan dengan 100.000. Bagaimana caranya untuk present value-kan utang obligasi ini? Yang pertama, present value dari prinsipalnya itu 100.000 dikalikan 0,64993. Tadi faktor dari present value single sum. Nanti kalian pilih N-nya adalah 5, kemudian I-nya yang kita pakai adalah market rate. Kebetulan di sini kasusnya market rate sama dengan stated rate yaitu 9%. Dapat hasil present value-nya 64.993. Sementara present value dari interest payment, pembayaran interest, tadi tiap tahunnya adalah 9.000. Sekarang dikalikan dengan 3,88965, itu didapatkan dari faktor present value ordinary annuity, N-nya adalah 5, I-nya adalah 9. Sehingga selling price dari obligasi tersebut adalah $100.000 pada saat 1 Januari 2019. Berikut adalah record-nya, record journal entry-nya, cash-nya 100.000, kemudian bonds payable 100.000. Pembayaran bunga pertama ada di 1 Januari 2020,
Jika kita tutup buku di Desember 31, 2019, maka ada accrued interest yang harus dibukukan oleh entitas penerbit dengan cara interest expense 9.000 pada interest payable 9.000. Maka interest yang sudah kita accrue di 31 Desember 2019 dibayarkan di Januari 1, 2020 dengan cara interest payable kita debitkan pada cash besar 9.000. Kemudian yang kedua, ini ada contoh lagi. Jadi ada perusahaan penerbit menerbitkan obligasi dengan face value 100.000, di mana jatuh temponya 5 tahun, pembayarannya setiap tahun pada awal tahun ya. Pada akhir tahun di sini. Kemudian market rate-nya adalah 11%. Kita akan mempresent value-kan dari informasi ini. Di sini present value dari prinsipalnya 100.000 dikalikan 0,59345. Faktor ini kita ambil dari faktor present value single sum, N-nya 5, I-nya 11. Ingat, I untuk mempresent value kan lihat dari market value. Sekarang, untuk mempresent value kan interest, dapatnya dari interest per tahunnya yang harus dibayarkan adalah 9.000. Tadi 9.000 dari mana? Dari nominal, dari coupon rate dikalikan dengan face value. Kemudian dikali 3,69590. Didapat dari faktor present value, ordinary annuity, N-nya adalah 5, kemudian I-nya tadi pakai market rate 11%. Sehingga kita lihat jika kita menerbitkan obligasi dengan stated rate 9%, di mana market rate atau yield saat itu 11%, maka obligasi kita terbitkan atau kita jual di titik diskon. Jadi 92.608 inilah yang akan kita record pada saat kita menerbitkan obligasi. Januari tanggal 1, 2019, entry-nya adalah cash pada bond payable sebesar 92608, di mana nilai ini merupakan nilai wajar dari obligasi. Kemudian untuk merecord accrued interest, di sini jurnal entry-nya adalah interest expense, didapatkan dari carrying value 92.608 dikalikan dengan market rate, dapatnya 10.187. Kemudian cash-nya kita debitkan sebesar 9.000 dan selisihnya kita catat di bonds payable. Nilai amortisasi diskon inilah bonds payable yang 1.187 akan memulihkan nilai bonds payable kita, karena pada saat penerbitan obligasi kan nilainya 92.608. Tetapi sebagai penerbit di akhir jatuh tempo kita akan membayar sebesar 100.000. Makanya dengan proses amortisasi ini adalah proses penambahan bonds payable secara per tahun, gitu. Oke. Tadi contohnya adalah sudah kita terbitkan pada nilai par dan pada nilai diskon. Sekarang kita coba contoh penerbitan bonds pada titik premium, di mana di sini contohnya adalah pembayaran bunganya 1 tahun 2 kali. Jadi Evermaster Corporation ini
menerbitkan obligasi dengan face value senilai 100.000 euro dengan kupon rate adalah atau stated rate 8%, di mana penerbitannya dilakukan 1 Januari 2019 dan due date-nya adalah 1 Januari 2024. Nah, 5 tahun nih. Kemudian pembayaran bunganya setiap tahunnya dilakukan pada saat 1 Juli dan pada saat 1 Januari dengan effective interest rate atau market rate pada saat penerbitan obligasi adalah 6%. Pada saat 1 Januari 2019, kita sebagai akuntan mencatat kewajiban obligasi sebesar atau dengan cara mencari nilai wajar pada saat penerbitan. Tentu saja dengan mempresent value-kan informasi ini, kita mulai. Yang pertama kita present value-kan adalah prinsipalnya. Jadi 100.000 dikalikan 0,74409 yang kita dapat dari present value single sum. N-nya 10, I-nya 3%. Kita lihat N. N ini adalah bukan 5 tahun. N adalah menunjukkan periode pembayaran bunga. Di sini jatuh temponya 5 tahun, tetapi tiap tahunnya bunga dibayarkan 2 kali. Sehingga periode pembayaran bunga adalah 10. Didapat dari 5 tahun dikalikan 2. Karena rentangnya lebih banyak, 1 tahun 2 kali, periodenya lebih tinggi, sehingga dampak lainnya adalah interest-nya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kalau 6% nih, market rate-nya itu kan dalam 1 tahun. Kalau pembayaran bunganya setahun 2 kali, berarti 6%-nya harus kita bagi 2. Gitu. Jadi present value-nya N-nya 10, I-nya 3%. Nah, kemudian di sini ada komponen kedua, yaitu kita mempresent value-kan kas yang kita bayar atas bunga. Setiap tahunnya kita setiap periode pembayarannya kita bayar 4.000. Dapatnya dari mana? Dari 100.000 dikalikan 8% dibagi 2, karena setahun 2 kali. Dikalikan dengan 8,53020, itu dapatnya adalah dari tabel present value, tentunya N-nya 10 dan I-nya 3%. Kita dapatkan bahwa kas yang akan kita peroleh atau nilai wajar dari kewajiban obligasi pada penerbitan adalah 108.530. Sehingga total premiumnya adalah 8.530. Di sini adalah tabelnya, kalian lihat, kalian bisa pilih ya, tabelnya sudah given, bisa dilihat di KISO juga di chapter 6, kalau tidak salah itu materi time value of money. Di atas kalian bisa pilih interest-nya, ingat pakainya market, kemudian period-nya. Silakan dipilih. Ya, jadi ini adalah tabel amortisasi atau schedule amortisasi. Di sini adalah penerbitnya Evermaster. Oke, jatuh temponya 5 tahun, kemudian kupon rate-nya 8%, yield-nya 6%. Pada saat 1 Januari 2019, di sini kita lihat carrying amount-nya itu dapat dari hasil present value kita ya, antara face value ditambahkan dengan present value dari interest. Kita dapatkan 108.530. Jadi di dalam tabel ini kalau kalian perhatikan ada 10 periode gitu. 10 periode pembayaran bunga. Dari terbitnya adalah 1 Januari 2019 dan due date-nya 2024.
Jadi pembayaran bunga pertama kali itu ada di 1 Juli 2019. Jadi kas yang dibayarkan sama ya, dari pembayaran bunga pertama sampai ke 10 yaitu dapatnya 4.000. Tadi mudah-mudahan masih ingat ya, 4.000 dapatnya dari mana? Nah, sekarang interest expense. Interest expense kita pakainya, ingat, kalau cash pay tadi kita pakainya dari coupon rate, kalau interest expense kita dapatnya dari market rate atau yield. Market rate atau yield-nya kemudian kita kalikan dengan carrying amount. Oke, 185.30 dikalikan 6%, jangan lupa dibagi 2 atau dikali 1/2. Premium amortize-nya itu kita selisihkan antara kas yang dibayarkan untuk bunga dikurang dengan beban bunga. Sehingga premium yang diamortisasi pada periode pertama adalah 744. Premium amortize ini akan mengurangi carrying amount. Kenapa? Karena kita memulihkan nilai 108.530 sampai dengan 100.000. Gitu, sehingga carrying amount pada pembayaran bunga pertama atau pada 1 Juli 2019 adalah 107.786. Nanti kita lakukan amortisasi ini sampai dengan selesai ya, dengan cara yang sama. Saya contohkan satu lagi, bagaimana jika kita membuat tabel amortisasi ini pada pembayaran bunga kedua atau 1 Januari 2020, kas yang dibayarkan sama 4.000, interest expense-nya itu adalah dapat dari 6% dikalikan dengan 107.786. Dikalikan carrying amount periode sebelumnya, jangan lupa dikali 1/2. Oke. Sekarang ketika sudah kita buat gitu ya, sudah kita pegang nih tabel amortisasinya, ini akan sangat membantu kita untuk melakukan pencatatan, penjurnalan di sini pada saat 1 Januari tentu saja kita menjurnal pada saat penerbitan cash di debit pada bonds payable di kredit sebesar 108.530. Ini adalah record untuk pembayaran bunga pertama ya, interest expense. Di sini tinggal dilihat aja. Tinggal dipindahkan interest expense, kan normalnya di debit ya. Interest expense di debit 3.256. Bonds payable-nya itu dapatnya dari kolom premium amortize 744. Kemudian cash yang keluar ada sebesar 4.000. Oke. Bagaimana jika, jadi ini ada salah satu skenario di mana Evermaster ini akan memprepare laporan keuangan untuk Februari, untuk akhir Februari 2019, di mana pembayaran bunga pertama kan dilakukannya Juli nih. Berarti pada saat pembuatan laporan keuangan belum ada pembayaran bunga kan, tetapi ada accrued interest yang harus kita bukukan pada pelaporan keuangan Februari, yaitu sebesar 2 bulan. Seperti itu. Jadi caranya adalah di sini interest accrual-nya tadi kalau setiap periodenya kan 4.000. Karena yang di-accrue hanya 2 bulan, berarti 4.000 dikali 2/6 dapatnya 1.333. Kemudian premium amortize-nya juga tadi kalau untuk satu periode kan 744. Tetapi karena ini kita accrue hanya 2 periode, maka 744 dikali 2/6. Sehingga interest expense-nya bisa dilihat itu adalah 1085,33.
Di sini jurnal entry-nya. Pada akhir Februari, jadi ini adalah adjustment entry yang kita buat untuk tutup buku Februari, interest expense sebesar 1085,33, itu didapat dari interest accrual dikurangi dengan premium amortize. Kemudian bonds payable-nya sendiri adalah dapatnya dari premium amortize, dan interest payable adalah sebesar 1.333. Gitu. Kemudian ada salah satu kasus lagi, ilustrasi lagi gitu. Bagaimana kalau perusahaan atau di sini adalah emiten, penerbit obligasi, menerbitkan obligasi dengan pembayaran bunga semester per semester, yaitu tiap 6 bulan ya, dalam 1 tahun. Tetapi obligasi tersebut dibeli oleh investor antara tanggal bunga, seperti itu. Kita lihat di sini, bonds-nya itu tanggal penerbitannya adalah Januari tanggal 1. Tetapi dibelinya di Mei tanggal 1. Jadi, pada saat penerbitan, tentu saja nanti sebagai penerbit kita membuat journal entry cash pada bonds payable sebesar 100.000. Nanti di sini adalah unik ya. Kenapa? Karena kita menerbitkan 1 Januari tetapi dibelinya oleh investor adalah pada Mei. Gitu. Jadi di sini investor harus membayar dulu bunga sebesar 4 periode dari 1 Januari, dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4 bulan penuh karena dia belinya kan investor di Mei. Jadi dia bayar dulu 4 periode. Caranya 100.000 dikali 8% dikali 4/12. Jadi kita record cash pada interest expense. Di sini memang agak unik. 2.667. Tetapi yang dibayarkan oleh penerbit atau pada praktiknya sebenarnya dibayarkannya oleh agen ya. Gitu, misalkan oleh BNI Sekuritas gitu. Itu adalah full 1 periode atau 6 bulan. Gitu. Walaupun dia baru belinya tadi kapan? Mei awal. Tetapi memang dibayarkan full sesuai periode pembayaran bunga yaitu 6 bulan. Jadi di sini interest expense pada cash sebesar 4.000 gitu. Jadi sebenarnya interest expense netnya bersihnya adalah yang kita record di perusahaan adalah hanya sebesar 1.333. Kalau kita bilang di sini adalah hanya untuk 2 bulan. Gitu. Yang pertama adalah kita kreditkan dulu sebesar 2.667. Itu adalah porsi 4 bulan. Kemudian untuk 6 bulan ini dibayar full 4.000. Tetapi atas dasar itulah interest expense akhirnya adalah balance-nya 1.333. Ya, baiklah, itu akhir dari pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk materi wesel buyer,
notes payable jangka panjang itu akan kita ulas di pertemuan berikutnya atau di video tutorial berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.